Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, selamat datang di Siniar 310 Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, sebuah ruang diskusi mendalam seputar perpajakan. Saya Krisna Setiawan akan menemani kawan pajak semua selama beberapa menit ke depan untuk menggali topik yang sangat menarik. Aksi korporasi sebagai strategi bisnis dan aspek perpajakannya. Bersama saya telah hadir narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, Agung Atmawijaya, seorang penyuluh pajak di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Selamat datang Mas Agung. Selamat datang. Terima kasih Mas Krisna. Senang sekali bisa bergabung di Siniar 310. Baik Mas Agung, mari kita mulai dari dasar ya. Oke. Kita mengenal aksi korporasi. Sebenarnya apa itu aksi korporasi, Mas? Oke. Kalau aksi korporasi ini sebenarnya kan banyak dibahas di buku-buku ekonomi ya. Jadi aksi korporasi ini adalah serangkaian kegiatan atau serangkaian tindakan strategis yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi tindakan ini atau langkah ini diharapkan akan berdampak langsung kepada struktur permodalan perusahaan seperti itu ya. Jadi dampaknya ini bisa juga mempengaruhi psikologis pasar. Kan namanya perusahaan itu kan pasti ingin pertama dia itu dinilai sebagai perusahaan yang bonafit, perusahaan yang bagus, perusahaan yang memang akan bertahan lama. Nah, tantangan ekonomi akan selalu ada seperti itu kan ya. Jadi dan itu juga harus direspon oleh pemilik perusahaan, oleh CEO, oleh owner, ini bagaimana nih supaya perusahaan kita akan terus berkembang, saham-sahamnya diminati masyarakat, seperti itu. Jadi, pasti akan melakukan aksi-aksi korporasi. Dan itu kan mungkin kita bisa ambil sampel, kalau perusahaan TBK, kita bisa lihat di yang ada di bursa. Tapi juga tidak menutup aksi korporasi itu dilakukan oleh perusahaan yang tidak TBK atau perusahaan tertutup. Contohnya misalnya pembagian dividen. Dividen kan tidak hanya di perusahaan TBK. Pokoknya itu PT itu pasti juga bagi dividen. Stock split juga, merger, akuisisi. Jadi hal-hal seperti itu adalah salah satu contoh aksi korporasi. Jadi nggak semua aksi korporasi itu istilahnya dramatis gitu ya. Bisa juga tadi dibilang penyesuaian teknis kayak pemecahan saham gitu ya. Ya itu kan memang misalnya kan gini. Ada juga kan investor yang memang baru level belajar, dan sedangkan harga per lembar saham itu kan bervariatif ya, mulai dari kalau kita ambil sampel yang di bursa itu kan mulai dari 50 sampai ada yang ratusan ribu. Nah, sedangkan pembelian saham itu kan satuannya lot kan, 100 lembar seperti itu. Ya kalau yang baru pemula beli saham yang per lembarnya ratusan ribuan, pasti untuk beli satu lot kan mengeluarkan modal yang tinggi. Nah, sedangkan dari segi perusahaan kan juga pengen perusahaannya ini untuk bisa dikatakan bagus, salah satu cirinya adalah jumlah pemegang sahamnya itu banyak, seperti itu. Jadi kan untuk bisa menjangkau berarti harus di stock split supaya yang awalnya belum bisa beli satu lot, ketika di stock split akhirnya malah bisa. Itu juga kan berdampak positif terhadap value atau image dari perusahaan itu. Itu. Terus kira-kira apa aja nih Mas yang mendorong sebuah perusahaan melakukan aksi korporasi tadi itu? Oke. Kalau faktor-faktor yang mendorong perusahaan melakukan aksi korporasi itu banyak, seperti tadi yang saya sebutkan. Tantangan ekonomi dari tiap tahun berganti, berbeda seperti itu. Dulu pernah ada masa COVID, pernah ada krisis moneter, dan kompetitor akan selalu ada seperti itu. Namanya persaingan ya, itu adalah hal yang sudah umum terjadi. Nah, bisa jadi aksi korporasi itu ingin meningkatkan nilai atau value perusahaan dan daya saing perusahaan seperti itu. Ketika ini ada sama-sama perusahaan yang bergerak di sektor yang sama, produknya sama, yang satu mungkin harga per lembar sahamnya 10 kali lipat daripada yang satunya. Pasti kan
orang awam yang baru mulai belajar investasi, wah kayaknya ini lebih murah seperti itu. Padahal kan secara fundamental mungkin sama. Jadi itu mungkin perusahaan yang harga sahamnya lebih tinggi akan melakukan stock split untuk mempunyai daya saing yang sama dengan yang lebih di bawahnya harga sahamnya. Itu salah satu contohnya. Lalu juga bisa mengoptimalkan struktur modal seperti itu. Jadi kan mungkin dengan dia melakukan merger itu kan juga bisa memperbaiki struktur modal ketika ada perusahaan yang bergabung. Lalu juga bisa juga ekspansi usaha. Ya kan mungkin kan ada perusahaan kan sering muncul di berita perusahaan A mengakuisisi perusahaan B gitu. Iya. Sering Jadi gitu, Mas. sering. Jadi kan misalnya perusahaan A ini produknya apa? Dia butuh supply chain, butuh bahan baku, dia mengakuisisi perusahaan yang mensuplai dia. Itu kan juga melakukan aksi Ekspansi. korporasi ya seperti itu. Lalu juga memberikan nilai tambah kepada pemegang sahamnya. Mas Krisna misalnya pegang saham PTA. Ketika pegang kan berarti Mas Krisna posisinya sebagai investor. Ya. Investor pasti salah satu tujuannya berinvest atau memiliki saham PTA untuk mendapatkan dividen dong. Salah satunya, Mas. Salah satunya kan. Jadi ketika perusahaan PTA melakukan aksi korporasi membagi dividen, itu juga akan berdampak positif. Kan ada investor yang memang bahasanya dividen hunter. Iya. Ada juga investor yang memang udah di compounding aja, nggak usah dibagi dividen, yang penting nanti bisa untuk ekspansi. Itu adalah preferensi masing-masing perusahaan dan investor. Jadi nanti akan bertemu. Perusahaan ini cirinya bagi dividen rutin. Ini akan diminati oleh investor yang memang suka mengejar dividen rutin. Gitu ya. Ada yang memang nggak bagi dividen rutin. Ini nanti akan diminati oleh investor yang memang suka supaya modalnya ditumpuk untuk bisa ekspansi ke bisnis lain. Dan juga bisa jadi efisiensi operasional. Jadi mungkin ada ada yang unit yang belum efisien nih, mungkin bisa dilepas dulu supaya dia bisa efisien, biar dia berkembang sendiri, atau ini di spin off, digabung ke yang memang lebih perusahaan yang lebih bagus, nanti biar dia diperbaiki, nanti akan memperbaiki struktur juga perusahaan kan seperti itu. Jadi motivasinya macam-macam. Ada juga yang untuk menguasai pasar yang lebih luas seperti itu kan, mungkin juga sebelumnya pangsa pasarnya mungkin cuma di wilayah Indonesia bagian barat, sekarang mau ke timur, ekspansi ke sana seperti itu. Jadi semua itu memang untuk memastikan bahwa keberlanjutan perusahaan itu dan pertumbuhan dalam jangka waktu yang panjang gitu, Mas. Jadi tadi ekspansi dan kawan-kawan ya, ini bukan semata-mata soal saham ya, ini perluasan aksi korporasi itu tidak semata-mata soal saham, tapi juga efisiensi dan juga arahnya sebenarnya bisnis gitu ya, Mas ya. Gitu ya. Betul. Nah, mari kita bahas nih, Mas, jenis-jenisnya nih. Bisa dijelasin secara ringkas nggak, Mas nih? Tadi aksi korporasi. Jadi pertama kan aksi korporasi itu nanti bisa oleh sudut pandang investor itu bisa ditebak, oh ini aksi korporasi ini arahnya kemana. Misalnya ketika merger dengan perusahaan yang apakah itu untuk mengamankan supply chain, untuk memperbaiki struktur modal atau apapun. Jadi itu juga investor juga akan menilai itu, karena kan semuanya kan akan berujung ke laporan keuangan. Nah, sehingga ketika kita membahas jenis-jenis aksi korporasi itu, jadi bisa dilihat dari tujuannya. Jadi jenis aksi korporasi kan banyak. Ketika memang tujuannya itu adalah untuk pengembalian keuntungan kepada pemegang saham, yang berarti kan nanti kan itu kalau sebagai investor kan akan melihat, ini perusahaannya ini rutin nih bagi dividen, bisa di-hold dalam jangka waktu lama. Nah itu aksi korporasinya pasti didominasi oleh dividen. Bisa dividen tunai, bisa juga dividen saham seperti itu. Kan kalau Mas Tisna lihat di perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia itu kan bervariasi ya. Ada yang memang rutin bagi dividen, ada yang tidak.
Lalu aksi korporasi berikutnya itu yang mempengaruhi harga saham. Oke. Nah, itu bisa stock split, jadi berarti pemecahan, bisa juga reverse stock split, itu kebalikannya, yang awalnya harga saham Gabung. dipecah, ini digabung, Oke. seperti itu. Lalu yang berikutnya juga bisa buyback saham. Ini juga kan salah satu untuk mengamankan nilai perusahaan yang itu akan nilai perusahaan itu kan ini ya bisa dilihat kalau bahasanya itu market capital seperti itu. Jadi, wah kalau kan perusahaan pasti nggak mau dong market cap-nya turun terus, Iya, jadi iya. bisa dilakukan Buyback. buyback seperti itu. Dan juga bisa dengan restrukturisasi perusahaan. Nah, ini yang salah satu selain dividen ya, itu salah satu yang ada atau sangat sering dibahas aspek perpajakannya. Kalau dividen itu juga sering orang tanya bagaimana pajak atas dividen. Iya, iya. Nah, juga bagaimana pajak atas restrukturisasi perusahaan, karena kan itu kan akan mempengaruhi aset. Jadi ketika ada perusahaan yang merger, itu kan laporan keuangan juga pasti akan berubah. Jadi satu ya, harusnya. Akan jadi satu. Merger, akuisisi, lalu juga ada spin-off atau divestasi, dan juga konsolidasi. Itu kan semua kan akan berimbas ke laporan keuangan. Jadi bisa jadi ada perusahaan kok laporan keuangannya tiba-tiba meningkat, asetnya naik. Nah, itu bisa jadi bukan semata-mata karena memang labanya meningkat, tapi karena memang adanya aksi korporasi, bisa merger, bisa akuisisi, dan lain-lain seperti itu. Dan itu bagi perusahaan sebelum melakukan aksi korporasi itu ada baiknya harus memastikan aspek-aspek perpajakannya terpenuhi gitu loh, karena memang jangan sampai itu nanti aksi korporasi sudah dijalankan ternyata menimbulkan konsekuensi pajak yang belum diantisipasi sebelumnya seperti itu. Nah, menarik nih. Tadi sudah beberapa kali disinggung ya. Ada aspek perpajakan terhadap aksi korporasi. Betul. Entah itu pembagian dividen, Betul. entah itu restrukturisasi gitu ya. Kira-kira boleh dijelasin nggak, Mas? Seperti apa sih aspek perpajakannya terhadap aksi-aksi korporasi tersebut? Oke. Jadi pertama kita fokus untuk podcast kali ini kita fokus ke dua hal ya. Boleh. Ke dividen dan ke restru tadi. Oke. Kalau untuk dividen itu secara default di pasal 4 ayat 1 huruf G Undang-Undang PPH, dividen itu termasuk penghasilan yang dikenakan pajak. Objek gitu ya, Mas ya? Objek pajak. Oke. Itu secara default seperti itu. Cuman ada fasilitas agar dividen itu dikecualikan dari objek pajak. Nah, jadi ini ada fasilitas, tinggal penerima dividen mau memanfaatkan atau tidak, seperti itu. Nah, dividen dan penerima dividen kan bisa jadi orang pribadi seperti kita, seperti para kawan pajak yang lain, bisa jadi juga perusahaan. Kan pemegang saham perusahaan kan tidak harus orang pribadi kan, bisa juga perusahaan. Nah, ketika dividen itu diterima perusahaan, itu bukan objek pajak tanpa syarat. Tapi ketika penerima dividennya itu adalah orang pribadi, bisa dikenakan pajak kalau tidak diinvestasikan. Tapi kalau diinvestasikan lagi di wilayah Indonesia, itu ada opsi untuk tidak dikenakan pajak asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu seperti itu. Itu ngomong dividen ya. Lalu ngomong untuk restrukturisasi perusahaan seperti itu. Itu juga perlu dilihat restrukturisasinya itu seperti apa. Yang jelas secara umum itu harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku seperti itu. Nah, itu persyaratannya itu juga diatur. Kalau ngomong sekarang itu diatur di PMK 81 tahun 2024 di pasal 200. Kalau untuk lebih teknisnya ada di Dirjen Pajak nomor 8 tahun 2025. Di situ sudah dijelaskan secara lengkap dan gamblang semuanya itu syarat-syaratnya apa saja, prosedurnya bagaimana. Yang jelas kalau secara prinsip aksi korporasi merger, konsolidasi dan segala macamnya itu memang tujuannya
bukan untuk menghindari pajak. Oke. Itu memang harus murni untuk meningkatkan value dari perusahaan itu. Jadi ketika itu bisa dipastikan, bisa dibuktikan oleh wajib pajak, tidak adanya unsur untuk menghindari pajak, maka fasilitas untuk menggunakan nilai buku dan itu nanti akan berujung kepada pembebasan PP pasal 4 ayat 2 untuk pengalihan hak tanah dan bangunan itu bisa diberikan oleh DJP kepada wajib pajak. Kurang lebihnya gambarannya seperti itu untuk aspek perpajakannya. Jadi banyak sebenarnya ya Mas ya? Iya, ya kan kalau ngomong perusahaan besar itu kan asetnya nggak cuma Iya. 1-2 gitu kan, bisa jadi ribuan kan gitu, tanahnya ada di mana-mana seperti itu. Oke. Baik Mas. Jadi tadi ya, nggak semua transaksi restro itu otomatis kena pajak ya? Iya, betul. Ya benar ya. Ada yang pokoknya ada syarat-syarat tertentu biar dia nggak kena pajak. Iya. Termasuk tadi pemanfaatan pemberian dividen juga pembagiannya. Iya. Kalau orang pribadi dia bisa kena pajak, atau misalnya ada fasilitas juga, ya kan, untuk dia investasi dan kawan-kawan biar nggak dikenai pajak. Kalau badan jelas otomatis bebas ya, tanpa syarat macam-macam ya. Iya, betul. Baik kawan pajak, luar biasa ya, hari ini kita sudah banyak melakukan pembahasan terkait aksi korporasi dengan Mas Agung. Terima kasih Mas Agung atas penjelasannya yang komprehensif dan juga mudah dipahami. Nah, kawan pajak, demikian obrolan kita hari ini tentang aksi korporasi sebagai strategi bisnis dan aspek perpajakannya. Saya Krisna Setiawan, pamit undur diri. Terima kasih. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh.